Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Mushola Taqwa, Mushola Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa di Facebook, juga di Zoom juga nih ya. Zoom. Ada Zoom sama Facebook ya. Semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini melanjutkan kajian minggu-minggu yang lalu ya, tentang sholat. Karena memang penting sekali ya sholat. Yang pertama kali dihisab, kita harus selalu ingat terus ya. Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati sholat. Pertama kali dihisab hambanya nanti di akhir ya, sholat. Pertama kali dihitung ya, amal-amal sebelum amal yang lain, sholat. Maka kita yang setiap hari 5 waktu minimal, sudah berapa? 17 rakaat. Tambah sunnah qobliyah ba'diyah udah berapa? 12. Minimal 12 yang muakkad. 12 tambah 17 sudah 29. Ya, sebenarnya total 22 kalau qobliyah ba'diyah dilakukan semua. 22. Cuman yang sisanya yang 10 itu ghair muakkad. Yang muakkad sekitar 12, ada yang bilang 10, tapi yang kuat itu 12. Tambah 10 ghair muakkad, 22 itu. Kalau 22 tambah 17 sudah 39. Itu baru sholat wajib sama qobliyah ba'diyah. Belum yang lain, tahajud, hajat, witir, tambah tukai banyak banget. Tapi intinya ya, dalam sholat itu kan harus benar-benar dilakukan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai bolak-balik sholat kita lakukan semua sunnah-sunnahnya, ternyata yang wajib malah kita lupa. Untuk itu ya kalau mempelajari sholat ya bertahap lah ya. Ya kalau syarat-syaratnya kan udah tahu, terus rukun-rukunnya, kesunahan-kesunahannya itu harus tahu juga. Jadi kali ini mungkin bertahap bahas rukun-rukun dulu. Waalaikumsalam. Rukun-rukun dari sholat. Ada yang hafal nggak rukun sholat? Jadi kalau jumlah itu di kitab itu lain-lain ya, lain-lain. Kalau di ini at-tauhid 18, takbirat as-sadidah 13, nanti di Ar-Raudhah Nawawi 17, di Fathul Wahab 13. Jadi intinya gini, ada beda dikit-dikit aja sih. Jadi kalau secara umum yang sudah kita pahami gampang itu 13. 13 rukun. Jadi sholat kelihatannya banyak gerakan, banyak ucapan yang harus dilakukan, yang wajib ya. Rukun itu sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Kalau ditinggal maka sholatnya tidak sah, itu rukun. Itu sebenarnya 13. Jadi minimal harus ada 13 yang harus dilakukan ketika sholat. Kalau ada salah satu saja ditinggal berarti tidak sah. Meskipun yang lain tambahannya ada sunnah-sunnah dilakukan semua ya, tapi ada yang rukun kurang satu aja, meskipun sunnahnya banyak, tidak sah. Karena kedudukan sunnah tidak bisa mengganti yang wajib, tidak bisa. Sunnah ya sunnah, ya. Wajib ya wajib, ya harus dilakukan semua wajib. Nah itu rukun. Kadang-kadang istilah ada fardu,
Kalau di wudu kan furudul wudu, fardunya wudu. Ya sama kefarduan ini rukun-rukun sholat, arkanus sholat. Ada 13, kita pakai yang 13. Yang pertama pasti apa yang pertama? Niat di dalam hati. Jadi mungkin biasakan kita biar nggak keliru ya. Kalau menjawab rukun pertama apa? Niat dalam hati harus lengkap itu ya. Karena takutnya keliru, dikira niat harus diucapkan. Padahal yang wajib yang masuk rukun itu bukan ucapan niat, tapi yang dalam hati. Rukun itu sepakat. Ulama itu sepakat yang namanya niat dalam hati. Sepakat ya. Jadi lebih jelas lah kalau niat dalam hati. Takutnya nanti dikira keliru, dikira wajib usolli padahal tidak wajib ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak ya. Jadi yang wajib yang harus dilakukan tuh yang dalam hati itu. Meskipun kemarin juga sudah disebutkan ya, ketika niat itu ada yang sebelum ya, ada yang pas waktunya. Kalau di mazhab Syafi'i kan pas perbuatan pertama takbiratul ihram bareng ya, bareng namanya mukorona. Kemarin kan agak kesulitan ya bareng itu. Sebenarnya biar gampang itu cara mukorona itu barengnya itu bukan mukorona hakikiyah, tapi mukorona urfiyah udah cukup. Karena gini, kalau mukorona hakikiyah itu harus bareng, benar-benar bareng. Pas Allahu Akbar, pas batin sholli sampai selesai niat bareng, selesai takbir. Ini memang susah. Nah, wajib seperti itu. Itu namanya mukorona hakikiyah. Bareng, benar-benar hakikatnya bareng. Mulai takbir Allahu Akbar, pas ayo bareng dalam hati sholli. Susah ya. Itu mukorona hakikiyah. Ya dianjurkan ya cukup mukorona urfiyah. Mukorona bareng secara adat, kebiasaan saja, tidak memberatkan. Saya yakin berat ya, kalau mukorona hakikiyah harus bareng, benar-benar bareng. Tapi yang penting apa? Yo pas niat tuh pas takbir gitu aja. Contoh nih, sudah mulai duluan Allahu Akbar, pas tengah-tengah itu niat usolli fardhu maghrib dalam hati ya, tapi ya jangan diucapkan. Makanya untuk mempermudah kesulitan orang niat ketika takbir ya, untuk mempermudah, maka kita sampaikan bahwa yang wajib ketika niat itu, kalau sholat wajib cuma 3 unsur dalam niat yang harus diletakkan dalam hati. 3 unsur aja. Jadi pertama qasdul fi'li, niat melakukan sesuatu. Karena lagi sholat berarti niat melakukan sholat. Dalam bahasa Arab usolli. Nah itu loh. Kalau bahasa Arabnya usolli, niat melakukan sholat, usolli. Jadi usolli itu sama dengan nawaitu an usolliya, cuma disingkat usolli. Saya niat sholat. Kalau panjang kan kasihan ya, nawaitu an usolliya. Langsung aja usolli. Harus ya qasdul fi'li. Yang kedua harus ta'yin, harus ditentukan sholat apa. Dan namanya apa? Ta'yin. Ya tinggal tentukan, kalau zuhur itu bari-bari. Berarti tadi udah usolli tambahi maghrib. Muhammad usolli maghrib. Nanti langsung sholat maghrib. Yang kedua, yang ketiga harus ada disebutkan fardiyah. Fardiyah itu apa? Harus ke fardu, karena wajib kan fardu. Jadi bisa usolli maghrib fardon. Nah, cuman kita biasanya usolli fardon maghribi, sama aja bolak-balik ya. Usolli maghrib fardon. Nah, saya niat sholat maghrib fardu. Atau usolli fardul maghrib, saya niat fardunya sholat maghrib. Itu aja cukup sudah. Minimal 3 itu sudah. Qasdul fi'li, meniat melakukan sesuatu, yaitu sholat. 2, ta'yin, menentukan sholat apa, maghrib.
Terus fardiyah ada sebutan fardu. Tadi dalam hati semua. Jadi ketika sholat maghrib, usolli fardul maghrib. Jadi bayangkan atau kerenteknya usolli fardul maghrib bisa. Berarti kan repot kalau usolli fardul maghrib bisa langsung rakaat alhamdulillah. Itu ternyata banyak kesulitan orangnya. Makanya sudah yang wajib memang minimal 3 itu aja kok. Jadi pas Allahu Akbar pas ini ya, pas takbir ini dalam hati usolli fardul maghrib. Terus sekarang jadi makmum tambahin makmuman. Kalau imam nggak wajib, imaman nggak wajib. Kalau makmum makmuman. Kalau imam di depan itu pasti imam ya. Sendiri tahu soal sendirian. Nggak wajib niat imam sudah sah. Kecuali sholat Jumat itu wajib niat imaman. Kalau makmuman wajib ya. Mau sholat 5 waktu atau Jumat apalagi itu wajib makmuman. Jadi pas takbir Allah dalam hati usolli fardul maghrib makmuman. Niat ingsun salat maghrib makmum ya. Niat ingsun nglakoni salat maghrib makmum. Malah singkat bahasa Arab gampang ya. Usolli fardul maghrib makmuman lebih singkat atau jamaatan. Usolli fardul maghrib jamaatan. Makmuman jadi dari jamaatan. Itu udah yang penting pas itu udah sah meskipun enggak diucapkan. Karena kan lagi bahas yang wajib, lagi bahas yang rukun, ya sudah kentek aja udah itu. Kentek usolli fardul maghrib makmuman. Kalau maghrib, kalau zuhur usolli fardul turi makmuman. Kalau subuh usolli fardul turi, usolli fardul subhi makmuman. Isya usolli fardul isya makmuman. Asar usolli fardul asri makmuman. Nah, kalau singkat itu lebih gampang ya. Jadi udah sah nih. Karena udah niat tadi kerenteknya sudah 3 minimal, dan kalau makmum tambah 1 makmuman. Jadi istilahnya qasdul fi'li at-ta'yin fardiyah. Niat melakukan sesuatu yaitu sholat, usolli. Niat menentukan sholatnya apa, maghrib. Terus fardiyah, fardu. Makanya ada kata usolli, ada kata fardu, ada kata maghrib. Kalau sholatnya maghrib. Itu masalah niat. Itu penting ya. Dan niat itu termasuk yang bangsa hati. Berarti apa? Rukun qalbi ya. Rukun qalbi yang tidak diucapkan, yang bangsa hati. Jadi rukun qalbiyun, rukun sebangsa hati. Cuma satu toh itu niat. Nah, ini baru satunya, belum ada pertanyaannya. Gampang ya kalau niat ya. Ini bahas yang wajib-wajib. Nah, sudah ada. Saya ini sering pakai yang jamaah tadi, nggak pakai makmum. Apa? Lilahnya di bawah nggak Pak? Atau cukup tadi sampai jamaah? Awalnya di bawah nggak? Kalau lilah di bawah ya nggak apa-apa. Tapi pas takbirnya nggak wajib. Setelah takbir lilah, itu kan nggak boleh. Daripada nanti pas dimasukkan semua lilahnya, tapi pas takbir lupa apa nggak cukup ya, nanti pas selesai takbir kerentek lillahi ta'ala nggak apa-apa ya. Nggak harus pas takbirnya itu. Terus yang nggak membedakan toh, karena lillah itu pasti semua harus lillah karena Allah. Mau sholat maghrib ya lillah, zuhur ya juga harus lillah, asar lillah. Kalau niatan untuk membedakan ini maghrib, isya, asar, subuh. Kalau lillah kan semua kegiatan amal harus lillah. Jadi kerenteknya bisa sebelum takbir, bisa sesudah takbir lillah itu ya. Nggak wajib pas takbirnya. Yang penting jamaatan lebih gampang daripada makmuman ya. Jadi terserah. Jangan hati kan lebih enak di kerentek. Enak bahasa Jawa ya Jawa. Enak Inggris, enak bahasa Arab ya bahasa Arab. Enak ya. Jadi udah bisa ya. Pak Arto bisa ini ya. Mulai latihan bareng bisa ya. Latihan bareng. Jadi sebelumnya diucapkan dulu ya nggak apa-apa, kan baik juga. Berarti kerentek, lepas takbir kerentek, karena yang dihitung itu kerenteknya. Kalau niatnya dari rumah boleh nggak? Jadi niat itu ya. Karena saya dari rumah sholat jamaah maghrib, terus saya dengar awal itu. Ya kalau di mazhab Asy-Syafi'i sama Maliki itu harus pas takbirnya. Terus mazhab lain
sebelumnya tapi nggak lama-lama, yang sudah menjelaskan menjelang takbir rentak Allahu Akbar. Kalau di mazhab Syafi'i ya harus pas Allahu Akbarnya, gitu ya. Kalau kejauhan nanti mampir-mampir udah berubah ya takutnya. Nah kalau nggak lama itu maksudnya kan Ya, masuk. Ya. Terus posisi di sini boleh nggak atau harus berarti? Ya kalau di mazhab lain kan pas sebelum takbir, menjelang takbir. Bisa aja kan cepat pas jalan kan? Tapi kalau di mazhab Syafi'i pas takbirnya. Karena sebelumnya umpama yang biasa mengucapkan udah terlambat di masjid sambil jalan musola fardu maghrib juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk udah di luar sholat ya. Musola itu di luar sholat, cepetan ini langsung mulai musola fardu maghrib sholat pas sudah sampai sini berdiri langsung Allahu Akbar. Udah terlambat kan? Baru musola fardu maghrib yang mau udah kan terlambat. Nggak apa-apa sambil jalan musola fardu maghrib. Tapi pas takbirnya pas kerentak dalam hati itu harus pas berdiri tegak. Tidak boleh sambil jalan ya, harus berdiri tegak dulu baru Allahu Akbar. Terus dalam hati kan berarti harus 1 detik paling ya, apa 2 detik nih. Usulnya fardu maghrib makmuman 2 detik ya. Dalam hati nih. Dalam hati batin usulnya fardu maghrib makmuman. Enggak, kira-kira aja. Jadi barunya pas tengah-tengah bisa ya. Allah baru kerentak kena ya. Itu boleh, nggak harus dari awal bentuknya. Tapi yang penting pas takbir, karena itu untuk mempermudah. Nanti kalau harus pas awal itu susah, karena apa? Itu namanya muqaranah hakikiyah. Hakikatnya betul-betul bareng, nggak bisa. Yang cukup muqaranah urfiyah. Secara umum, secara adat, secara biasa udah dianggap bareng lah. Namanya itu ya. Itu baru niat pertama. Ada clear ya? Clear niat pas takbiratul ihram. Terus rukun yang kedua takbiratul ihram. Ini rukun qauli. Kalau tadi qalbi itu hati, ini qauli. Berarti kalau qauli harus apa? Diucapkan. Namanya juga qauli, rukun qauli. Nanti total ada 5 ya yang harus diucapkan. Kalau ini rukun qauli takbiratul ihram nih. Rukun yang berupa ucapan yang pertama itu rukun qauli Allahu Akbar. Allahu Akbar harus dengan lafaz Allah, harus dengan Akbar. Meskipun di mazhab Syafi'i ada tambahan al pun boleh Allahul Akbar. Tapi kok beda-beda nih kalau bingung guys. Podo-podo Allahu Akbar itu aja biasanya. Orang pakai Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Pakai kebanyakan orang gunakan takbir. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar takbir. Nah, ini kalau di takbir aja ya, ternyata kalau mau didetailkan itu 20. Kalau dijelaskan semua surutut takbir ya, surut takbiratul ihram asrun. Syarat-syarat takbiratul ihram 20. Padahal kelihatan cuma mengucapkan apa? Allahu Akbar, itu toh. Tapi kalau diteliti ya, itu 20. Secara singkat nih, ayusmi'a nafsahu hurufaha, harus didengar sendiri minimal, karena kan ucapan itu syarat loh, harus didengarkan oleh sendiri minimal. Meskipun nggak didengarkan orang lain nggak apa-apa, tapi yang penting diri mendengar. Atau lebih pelan lagi umpama. Pelan banget loh. Apalagi makmum. Makmum kenceng-kenceng saut-sautan ya. Kancane malah nggih. Oh, ada kasus itu gagal tapi nggak sering ada. Itu Ada. Enggak. Nggak jadi ya. 4 kali baru. Ya itu karena was-was. Karena was-was mungkin susah susah barengnya mungkin ya, atau nggak tahu. Allah Akbar kan nggak jadi, kan ada yang was-was. Artinya pas kerenteknya mungkin belum nyampe semua itu loh. Makanya untuk membantu, kalau kerentek nggak usah panjang-panjang. Kan kadang udah dijelaskan
Jadi yang wajib berentak nggak usah perlu panjang. Usolli fardhul maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblat dan maulid orang mungkin barang langsung susah ya. Maka singkat aja. Yang wajib usolli fardhul maghrib makmuman. Udah. Jadi pas Allah tetap ya. Atau jauh orang apa bisa ngelakoni sholat fard maghrib fardu mama jadi makmum kerteknya orang Jawa apa ya. Kalau Arab susah ya Jawa ya. Yang penting ada unsur tadi 3. Niat sholat, terus sholatnya apa disebut, terus atau fardu atau wajib itu ya. Jadi yang ini bisa terhindar Pak ya, yang apa namanya was-was itu. Allahu Akbar nggak jadi terus. Jadi ulangi lagi ya, niat dalam hati usolli fardhul maghrib makmuman udah cukup, udah sah dalam hati ya. Usolli fardhul maghrib, usolli fardhu dhuhri makmuman udah cukup. Terus takbiratul ihram tadi balik lagi. Ayusnya nafsu hurufaha. Huruf-hurufnya takbiratul ihram harus terdengar semua. Allahu Akbar. Bukan cuma Allah. Akbar enggak kedengaran. Allah. Kurang jelas ya. Harus didengar. Enggak boleh umi tok. Umi tok. Itu rasa. Umi kan cuma pokoknya harus terdengar sendiri ya, terucap terdengar sendiri. Ya, cukup. Boleh diri sendiri. Kalau makmum enggak, kalau imam karena harus didengar makmum harus keras suaranya. Ya, harus keras Allahu Akbar. Harus apa? Harus didengarkan makmum juga. Kalau bukan imam ya yang penting sendiri. Syarat yang pertama itu. Yang kedua, antakuna halatal qiyam fil fardhi. Kalau sholat fardu harus dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram. Sholat fardu. Loh, berarti kalau sunat nggak harus berdiri? Ya memang benar. Yang wajib berdiri itu sholat fardu. Kalau mampu, ya kalau mampu harus berdiri. Harus. Kalau mampu berdiri sholat fardu yang 5 waktu kok duduk tidak sah karena mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah mama badiah qobliyah pegel kabeh wae selempo padahal berdiri mampu kok duduk boleh. Tapi ganjarannya ajurnya nisfu berarti separuh setengahnya berdiri. Orang yang sholat berdiri mampu sholat sunnah ya. Terus kok duduk, pahalanya separuhnya orang sholat berdiri. Terus bisa duduk, ya bisa duduk, tapi kalau sholat sambil miring-miring turun-turun, 1/4 para berdiri atau setengahnya yang duduk. Itu sunnah ya, sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib harus sesuai kemampuannya. Kalau mampu berdiri harus berdiri. Ya, kalau nggak bisa berdiri baru duduk. Kalau nggak bisa duduk baru balik miring, kepalanya sebelah sana itu mana? Utara. Terus miring ke kiri, miring kanan seperti orang tidur kan sunnahnya ya. Kalau nggak mampu karena pegel miring telentang, kepalanya di timur, jarinya menghadap kiblat ininya, telapaknya. Terus angkat sedikit kepalanya biar menghadap kiblat. Kalau nggak mampu ya ini dulu kalau diganjel kemeng ya peleh-peleh ya cepetan itu ya syarat pas takbiratul ihram nggak boleh nih dari duduk ya belum berdiri tegak baru duduk ke susul lah Allahu Akbar sekalian nggak boleh berdiri tegak dulu baru Allahu Akbar. Itu syarat-syaratnya. Ya, jangan kesusu. Tapi saya pernah menangi ya, Ustaz ini Allah itu karena ini ada yang terjadi. Ya bukan banyak banget, enggak cuma sekali toh biasanya kan. Ada. Jadi Allah yang terus gini kan, gini dulu biasanya gini, terus gini sekali. Itu karena memahami kekeliruan memahami gini.
Kesunahan kan biasanya kanan dulu. Kesunahan biasanya dilakukan oleh kanan dulu. Makanya kan takbir terus kanan gitu kan. Kalau mau diletakkan, berhubung yang kanan di atas Indo. Indo baru kiri terus kan. Berarti kan kanan dulu, Indo kiri. Tapi itu salah memahami. Karena apa? Takbiratul ihram itu tidak ada kesunahan kanan dulu. Terbukti apa? Ketika mengangkat juga nggak ada sunnah kanan dulu. Kenapa kalau takbir kok? Kalau mau turun repot mau kanan dulu. Udah jatuh di riwayat Siti Aisyah, ya bareng. Allahu Akbar ya bareng, wis nggak usah ngangkatnya bareng, lepetanya juga bareng. Tidak berlaku di situ kesunahan meletakkan kanan dulu, harus bareng karena angkat takbir juga bareng. Kecuali kalau disunahkan kanan dulu takbir ya ada. Ini ya namanya bid'ah gitu nanti kalau ini terus baru meletakkan gantian. Itu ya keliru memahami Pak. Biasanya dikira kanan dulu, akhirnya diletakkan kanan dulu. Berhubung nanti yang megang kanan di atas diputer Indo terus plek. Ya kalau pernah melakukan ya jangan diulangi lagi. Ya. Itu Pak ya. Terus lanjut. Yang ketiga antakuna bil arabiyyah. Harus dengan bahasa Arab. Ya mesti ya. Salat Allah Maha Besar, ya enggak bisa. Kecuali baru masuk Islam belum bisa Allahu Akbar, takbirnya belum bisa ya terjemahannya. Tapi harus langsung belajar ya. Belum bisa Allahu Akbar susah, nggak bisa ya Allah Maha Besar, itu baru masuk Islam, paham mualaf, belum tahu caranya ya. Kalau udah bisa Allahu Akbar harus takbir dengan bahasa Arab. Yang keempat at-tartib. Tertib ya maksudnya urut Allahu Akbar berarti balik Akbarullah ya. Ini terang mungkin dilakukan ya. Ini benar ya. Ini benar. Terus al-mutku bilatil jalalah Allah ya. Kemudian diganti Ar-Rahman Ar-Rahim ya, tetap Allah Akbar. Ini juga enggak usah detailkan harus paham mesti benar ya. Al-mutku bilatil akbar harus dengan akbar. Maha besar terus diganti azim, azam. Kan sama-sama artinya besar juga. Pokoknya harus Allah Akbar. Ini disingkat kalau mesti benar ya. Nah ini yang ketujuh, ada mumati hamzil jalalah. Lafaz Allah jangan sampai dibaca panjang. Lafzul jalalah lafaz A-nya Allah ya. Itu hamzah seperti alif ya. Itu sebenarnya hamzah tapi itu bentuknya alif. Ya. Jadi sebenarnya alif itu kan huruf mad. Itu enggak berharokat sebenarnya. Cuman kita terbiasa kalau belajar alif fathah, a, alif kasrah, alif dhamma, a, i, u. Padahal namanya alif ya, yaitu yang berharokat sebagai mad panjang. Nanti kalau berharokat namanya hamzah. Ya. Kalau berharokat namanya hamzah. Cuman sudah terbiasa lah ya Rabbah. Tidak memanjangkan hamzahnya atau alifnya lafaz Allah. Jadi Allah enggak boleh. Batal pertama soalnya batal, kedua dosa besar. Malah bisa kufur, bahaya itu. Karena apa? Bahasa Arab cuma selisih harokat satu aja udah beda. Allahu Akbar. Allah artinya Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tapi kalau hanya panjang Allah berarti muncul satu huruf lagi A. Apakah artinya itu? Ini pertanyaan dong. Harus penegasan Allah Maha Besar. Kalau hanya panjang itu berarti bertanya apakah Allah Maha Besar? Itu satu berat ya. Oh bertanya Allah pasti Maha Besar. Lu kan nggak tahu makanya belajar bahwa selisih huruf. Jadi kalau tambah satu kan ini Allahu. Kalau ditambahi huruf A lagi depannya kan artinya ini hamzah istifham. Hamzah istifham itu hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan hal, bisa menggunakan a. Hal itu apakah? A juga apakah? Kalau a Allahu artinya berarti apakah Allah. Dalam bahasa Arab kalau a sama aku pun itu berat, digabung langsung a jadi a. Gitu ya. Jadi Allah
itu artinya berarti Allah. Apakah Allah? Enggak boleh. Seperti kan di hadis itu tentang riwayat turunnya Al-Lahab ya. Kan dikumpulkan itu dakwah Nabi kumpul terus dakwah menyampaikan kebenaran Islam. Terus Abu Lahab itu protes. Alihada jamaatana kumpul mengenai tok tau dijawabin gitu ya. Alihada jamaata alihada anata apakah ada karena iki kumpul mengenai tok iki jamaatana. Engkau mengumpulkan aku ya Nabi. Mungkin panggilan itu ya Muhammad ya. Alihada jamaatana. Alihada apakah karena ini? Ini apakah? Terus dijawab oleh Allah tabat ya. Yada abi lahabi wa tabir itu menjawab ini ya celaka itu. Tabat dua tangan Abu Lahab. Lah itu artinya apakah? Makanya nggak boleh Allah, harus Allah. Itu yang ke-7 nih. Karena gini, ada mumaddi ba'i akbar. Yang ke-8 tidak boleh memanjangkan banyak bar. Nah ini sering kadang pas lagu-lagu atau orang azan ya, Allahu Akbar, nggak boleh. Ini contoh ya, itu nggak boleh, cuma saya mencontohkan aja, itu nggak boleh. Karena akbar itu artinya apa? Jamak dari kibrun atau kabrun, ketimpung alat pukul, alat musik yang dipukul lah itu, kayak rebana atau apa itu akbar, banyak panjang akbar. Jadi ketimpung banyak itu alat pukul, musik dipukul itu zamannya akbar panjang banyak. Lu kan berarti bilang seliru lagi ya. Salah berarti kalau akbarnya panjang, sholatnya nggak sah, itu dosa besar juga. Ada pertanyaan? Ya, itu kalau sering kalau adzan itu kan nggak dengan aneh ya, tajwid ya. Iya. Itu gimana? Itu kan ada yang panjang, yang pendek, dan sebagainya. Panjang banyak kan? Makanya kalau panjangnya memang sepas mad itu memang huruf panjang itu nggak berubah arti. Ya nggak berubah arti, cuma assalatu wassalamu alaihi wassalam awamantas salam wamikas salam kan panjang kan? Mau tambah satu huruf, dua huruf nggak berubah arti awamantas salam. Tapi kalau memang pendek kok dibaca panjang merubah arti, berat. Makanya ya kalau namanya azan tetap menyesuaikan pendek ya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Ya nggak usah pendek, nggak usah panjang ngejar lagu itu ya. Terus bahannya panjang ya nggak boleh. Nyatanya yang azannya bagus-bagus ya tetap bahannya pendek. Karena lagu itu ada patokannya yang panjang-panjang, pendek-pendek sesuai. Makanya kalau bahasa Arab itu ya, ini sensitif ya, panjang sedikit. Kalau bahasa Indonesia kan enggak ya, panjang sedikit sama enggak ya, dua ya, pada baik, panjang pendek pada baik, pada baik. Tapi kalau bahasa Arab itu harus tahu sensitif. Jadi tadi akbar artinya apa? Akbar artinya apa? Ketipu ngepalat musik yang dipukul itulah ya. Kalau barnya panjang ya nggak boleh. Makanya Allahu Akbar. Itu lagunya ada atau lagu pop, banyak panjang. Yang Allahu Akbar, Allahu besar itu kan banyak panjang itu. Mujamu itu ada lagi siapa itu? Itu kan panjang semua banyak kan nggak boleh. Boleh dilakukan, tapi kalau memang bar panjang, tapi itu pendek, ya berarti harus pendek. Allahnya bisa panjang Allah, tapi kalau barnya pendek semua. Itu di luar sholat pun nggak boleh, apalagi pas sholat. Allahu Akbar, nah ini udah sholat. Ya walaupun di luar sholat kebiasaan, hati-hati ya, nggak boleh barnya panjang ya, karena udah berubah arti. Kalau A-nya panjang tadi apa artinya A? Apakah? Tambahan A artinya itu apakah? Terus kalau barnya kepanjangan banyak jadi panjang nanti ketipung. Nggak boleh, Masya Allah ketipung kan pasti batal sholatnya.
Terus ini kadang orang Jawa meniki, ya orang Jawa atau kadang orang awam adamu tasdidil ba. Tidak boleh ba tasdid. Misalkan Allahu Akbar itu kayak benar kayak tasdid ya. Allahu Akbar enggak boleh itu. Akbar. Enggak boleh kayak gitu ya. Kebar. Ada itu. Ini nggak boleh nih. Ini yang ke-9. Terus al-mualah bainahuma nyambung. Allahu Akbar, nggak boleh Allah berhenti terus akbar gitu. Kalau ini bisa lah. Ini yang sering keliru aja nih. 11. Adamu mad alif jalan sedang ala sabi alifan. Tidak boleh ya memanjangkan alifnya jalalah ziyadatan ala sabil alifan. Allah itu nggak boleh lebih dari 7 alif atau 14 ketukan, 14 huruf. Kan boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Boleh takbir kan nanti dan niatnya bisa pas toh, kan agak panjang. Ya boleh. Allahu Akbar boleh panjang. Tapi tidak boleh lebih dari 7 alif. 7 alif itu 14 huruf ya. 1 alif kan 2 huruf. Kalau 7 alif berarti 14 huruf. Huruf itu ketukan. Ketukan. Allah sampai 14 ketukan nggak boleh. Kayaknya sih enggak lah ya kita ya. Sampai panjang gitu kan. 14 ketukan enggak lah. Nanti barangkali ada ini kena was-was itu nggak pas-pas itu. Nah, itu terjadi. Ini 14 huruf. 14 ya, 14 huruf itu nggak boleh. Atau 14 ketukan. Jadi cara membaca Quran kan ini pakai ketukan ya. Kalau mad tobi'i, mad yang biasa itu ya, itu kan paling 2 huruf. Ya, 2 huruf. Nama qul ya, qul a'udzu, kan ain. Ain dibaca doma sama wawu. Sukun terus itu kan mad. Itu kan cuma 2 ketukan ya. Nanti yang lain sama semua. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, pas harus kira-kira panjangnya 2 ketukan semua. Jangan dibeda-bedakan kadang a'udzu bil kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir itu kepanjangan pokoknya harus sama. Kalau 2 semua. Kalau mad yang mad tabi'i, mad asli. Itu 2 ketukan ya asli. Nah nanti ada sampai 6 ketukan wala dhalin. Itu sampai 6 ketukan panjang karena ada mad panjang ketemu dengan tasdid itu panjang dhalin kan tasdid lamnya. Nah itu hati-hati nanti juga sampai sana ya Al-Fatihah. Ini dikit-dikit aja. Ini baru niat atau mana dari takbiratul ihram tuh kan. Udah jam berapa nih? Oh, baru tengah 9 kurang. Terus dipercepat ini tentang takbir. Nah ini terkadang ada ini Indonesia juga terjadi. Allah yazida wawan bainahuma. Tidak boleh muncul wawu antara Allah dan akbar. Kenapa bisa terjadi sering? Nih. Allahu Akbar. Bener nggak? Kelirunya gimana tadi kelirunya? Muncul wawu nggak kelihatan, kelihatannya nggak jelas banget tapi muncul itu nggak boleh itu. Allahu Akbar muncul nggak? Kita biasa orang Jawa kuno, apa orang Indonesia? Allahu Akbar. Biasanya pas ini apa takbir keliling atau pas di raya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkono wawu sekodi. Oh Akbar. Tapi kenyataannya begitu enggak? Sering dengar, nggak boleh. Apalagi sholat, berarti nggak sah. Jadi Allahu Akbar nggak boleh, harus Allahu Akbar, jelas ya. Allah, dengar dong. Allah, lam double.
tafkhim. Bukan wawu, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allahu Akbar. Allah. Ada sedengan Allah, ada sedengan Allah. Itu Allah. Kan asal hurufnya kan lam itu sebenarnya. Lam jalalah. Lam dibaca tebel tafkhim. Allahu Akbar. Ya. Nggak boleh muncul wawu lah. Kenapa kok bisa muncul wawu? Oh ternyata kalau ditelusuri dalam bahasa Indonesia, kalau setelah u ada a, otomatis muncul apa? Huruf W. Bener nggak? Kalau kita mau nulis uang, U A N G, ada W-nya nggak? Nggak ada W-nya toh. Tapi bacanya apa? Uang toh. Belum ada W-nya. Ya karena itu bahasa Indonesia. Ya. Dua, D-U-A, bukan dua. Jual, J-U-A-L, bukan J-U-W-A-L. Ada yang kadang orang nulis J-U-W-A-L, Allah, Indonesia itu nggak ada W-nya. Jual. Tapi bacanya jual, salah apa benar? Kalau bahasa Indonesia benar. Bacanya masuk jual. Ya enggak, uang masuk uang. Kan nggak ada W-nya, nggak protes. Enggak, kalau Indonesia boleh aja. Uang tulisannya uang, tapi bahasanya uang. Kalau bahasa Arab nggak boleh. Kalau bahasa Arab u ketemu a tetap jelas. Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar. Nah itu ternyata banyak terjadi kesalahan, muncul wawu ya. Jadi Allahu Akbar itu yang berapa tadi? Yang ke-13, yang ke-14 harus menjaga semua hurufnya, nggak boleh ketukar. Hamzah ya hamzah, lam ha, Allahu ya jelas hu, akbar lah, akbar, kaf ya, kaf itu nggak ditahan suaranya, apa namanya, udaranya tetap lepas ya, bukan ditahan tapi apa, agak gitu. Berarti kayak Iya, bukan kol-kola, tapi juga bukan ditahan. Ya, akbar. Apa nih? Sifatul huruf kan masuk hamas. Kalau belajar tajwid itu hamas, hamus, menerusnya suara terus, nggak ditahan suaranya. Akbar. Ada gini ya. Kalau ditahan kan tahan tuh akbar, terus ditahan akbar. Nya suara bukan suara tapi udara tetap ada. Mengalirnya udara jangan ditahan, tetap udara tetap mengalir, jangan ditahan. Kalau ditahan kan ditahan, itu tetap akbar. Kayak sin kan juga tetap toh as. Cuman kalau kaf kan enggak, kita juga enggak ya. Kalau sin kan memang ada suara juga muncul. Kalau ini kaf enggak muncul suara tapi udaranya tetap menerus. Ya, akbar. Itu ya. Itu ya. Cuman enggak terlalu kencang itu enggak, bukan kol-kola. Karena kol-kola itu cuma 5 toh, qad jadi ya. Auto itu to. Tapi ketahan itu, enggak menerus. Ketahan auto. Nah, itu singkat aja, nanti bingung nih belajar. Nanti kapan-kapan lagi nih. Nah, terus barnya rohnya juga tebal bar. Nggak usah juga terlalu bar, nggak kan gitu. Nggak usah terlalu muncul barnya biasa. Wadad, nggak usah bar biasa ya. Nanti kalau terlalu muncul nanti muncul wawu. Dikira wawu dengan kayak wawu ya. Akbar dari roh besar kayak ar fil ard, tapi nggak usah terlalu muncul biasa ya, akbar. Takut muncul wawu nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba bareng-bareng Allahu Akbar ya. Takbir. Ya takbir. Jadi yang biasa takbir tuh belum tentu bener takbirnya. Teriak-teriak di jalan itu. Tapi sekarang udah gak ada musim demo ya, udah gak boleh. Kalau pas demo ada Allah buat ulangi takbir yang bener gak tadi, masih salah kebanyakan.
Allahu Akbar gitu. Kapnya atau wawunya nggak boleh muncul ya. Allahu Akbar, nggak boleh Allahu Akbar ya. Itu harus ada 10 atau 20 tadi ya. Tapi yang kebanyakan yang sudah biasa, tertentu aja yang banyak yang terbiasa. Ayo kira waktu film muaqadah. Kalau ini yang 15 seharusnya sudah masuk waktunya. Maksudnya belum waktu sholat itu udah takbir duluan, nggak boleh. Itu memang benar ya. Yang 16 antaktaina biniat, harus bareng dengan niat. Sudah tadi yang dibahas. Jadi terus takbir bareng. Terus takbir makmum antakbiratil imam. Imam dulu baru makmum, baru mendahului. Makmum boleh mendahului. Imam bertakbir dulu baru nyusul. Terus ayakun mustaqbil kiblat. Nah ini harus madhab kiblat. Jadi harus jejak berdiri takbir malam kidap dulu, baru setelah udah jejak madhab kiblat baru takbir. Nah, makanya sambil jalan belum siap takbir, belum berdiri nggak boleh. Kalau niat diucapkan sambil jalan boleh, tapi kalau udah mau takbir harus berdiri jejak takbir. Allah yang sudah bertakbir harus sholat, tidak boleh niat takbir selain sholat, otomatis nih harus niat sesuaikan sholat. Terus ayat hamzah akbar fa'antiqo bil hamzah. Akbar harus dengan hamzah. Karena kadang muncul wawu itu nggak boleh. Nggak boleh tuh, gampang lah ya. Allahu Akbar. Jadi di tek-tek kitab ini kasih alif Allahul Akbar boleh, tapi nggak usah. Nanti orang dikira hal yang baru ya. Di sini Allahul Akbar pakai lam boleh. Tapi kita nggak usah dipraktekkan, nanti orang bingung. Gimana? Imam dulu baru makmum itu takbir. Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali. Ihram itu yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal ya. Termasuk ada yang membatalkan sholat itu kan. Sebelum takbir kan boleh makan. Kalau sudah mulai takbir nggak boleh makan karena nanti membatalkan, diharamkan. Jika kita mungkin lagi pasar di rumah atau di kerjaan, terus masuk waktu sholat, Ya. udah azan, tapi belum informal, kita menjalankan sholat. Yang penting dukhul waktu, syaratnya udah masuk waktu, meskipun belum ada orang azan, karena sudah yakin masuk pakai patokan apa? Jam, dan udah terbiasanya jam sekian juga udah masuk azan. Kalau pasti waktu telat azannya, ya berarti udah boleh sholat karena patokannya bukan azan, tapi waktu sholat. Takutnya terlambat kalau sholat, kalau azan apalagi pas puasa itu buka dulu baru azan, minum-minum dulu sebentar baru azan. Patokannya waktu sholat masuk dukhulul waktu. Nah kalau udah waktu ya, sholat terus kamu pergi Pak. Biasanya subuh-subuh mama kejar kereta tuh. Mama cepetan sama di rumah terlambat nanti. Ya udah, yang penting waktu masuk dulu sholatnya. Kalau udah masuk aman Pak, meskipun belum ada. Ada lagi monggo? Pak, yang diharapkan selain awal takbir, gimana kalau pikiran yang kebawa? Ya? Pikiran yang kebawa di dalam sholat itu apa enggak? Kerjaan terus tadi macam-macam. Jadi pikiran itu kan nanti menyangkut bukan ke rukun ya, tapi nanti fadilah atau namanya pahala-pahalanya nanti. Tapi Ya, sah ya. tetap sah. Bukan yang dimaksud bukan itu ya. Bukan. Kalau patokan sah kan rukun kan sah apa enggak? Sah. Meskipun pikiran kemana-mana. Tapi kan fadilah atau pahala-pahala soalnya kan tetap yang berkurang karena nggak khusyuk kan? Iya. Karena nggak khusyuk. Tapi khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Karena apa? Meskipun nggak khusyuk tetap sah. Loh, kalau yang pikiran berat banyak masalah nanti sholatnya nggak sah terus, terus khusyuk kan kasihan ya. Nggak memberatkan ya. Ya itu urusan nanti diterimanya 100%, apa 50% di hadapan Allah, itu nanti yang menentukan itu ya di hadapan Allah. Kalau totalitas 100% mau kurang ya Allah alam, itu urusan Allah yang menerima amal kita apa enggak. Tapi kalau fikih urusan rukun itu yang penting kita sah apa enggak dulu. Kalau yang dohir, kalau sah benar-benar baru kita mantep yakin karena Allah khusyuk.
dan meskipun khusyuk, tapi rukunnya ada yang nggak dilakukan juga sah. Padahal syarat diterima amal kan harus sah dulu. Sah dulu baru dengan ikhlasan Allah menerima. Jangan kebalik, Allah penting sholat khusyuk karena Allah. Lalu rukun-rukun harus dilakoni nggak sah dulu. Harus ikuti aturan dulu ya. Itu berlaku juga ketika kita tahu imamnya itu nggak bisa baca Quran. Contohnya mungkin kita tahu kan salah satu teman kita menjadi imam, kita tahu dia nggak bisa baca Quran. Sudah tahu dan yakin imamnya nggak bisa baca Al-Quran Ya. dan panjenengan tahu, Ya. ya nggak bisa jadi makmum. Kalau jenengan udah tahu bahwa imam bacanya nggak bener, nggak fasih, terus nanti nggak yakin ini bakal sholatnya apa, nggak yakin apa sah, ya berarti nggak usah ikuti. Cari yang imam yang mantep ya kan, nggak boleh. Sholat itu harus yakin imamnya bener. Kalau imamnya ngerti ya bener bacanya, ya nggak usah. Harusnya harus tahu bahwa itu imamnya bener, sah, sholatnya sah. Wong tahu imam batal itu juga harus pisah. Tengah-tengah sholat umpama kok imam kok sarungnya bolong, gitu. Kalau sarungnya bolong di daerah aurat, ya. Meskipun kecil tapi kelihatan warnanya aja. Bolong kecil itu kelihatan warna kulitnya, itu kan membatalkan sholat. Kalau imamnya batal, makmum tetap lanjut, berarti mengikuti yang batal, berarti ikut batal. Caranya bagaimana? Ya pisah, batin aja, tapi ya wah pokoknya bisa kalau imam batin jadi munfarid, itu mufarokoh, tetap rapat pada jamaah. Niat mufarokoh dalam hati, ya harus diucapkan sorry mam, batal aku ini batal sholatnya. Dalam hati batin aja, batin dalam hati, wah pisah kalau imam, karena imamnya batal. Kalau nggak niat mufarokoh, nggak niat pisah dengan imam, sholatnya batal. Ya kalau yang sebelah-sebelahnya Ya, kalau sebenarnya nggak tahu, ya aman tuh orang nggak tahu. Lah panjenengan yang belakang persis, berasa imam bolong sarungnya itu jelas nggak sah. Atau ada telek itu apa parajis itu. Kalau yang nggak tahu tetap sah, orang nggak tahu. Berarti kalau kita tahu langsung berubah niat ya? Ya dalam hati aja niat. Dalam hati niat pisah dari imam. Terus biar aman mengikuti mirip-mirip seperti sholat yang lain nggak apa-apa. Jadi jangan dirubah gerakan di sini. Lah usah orang imam di sini. Kan kita bingung nanti nggak sama dengan imam. Jadi mirip-mirip gerakan makmum yang lain nggak apa-apa. Karena menjaga fitnah nanti orang salah paham. Sudah guys, mirip-mirip gerakannya harus barengi, terus imam makmum, imam misalnya imam misalnya itu kan biar bareng sama makmum yang lain. Jangan mentang-mentang ngelus orang imam di sini terus melayu di sini, nanti yang lainnya bingung. Nah itu ya. Nah itu kalau tahu di tengah-tengah langsung bisa ya, tahu-tahu belum mulai jamaah tahu imam baca orang bener ya boleh suruh sampai aku. Kalau sama-sama nggak tahu nggak apa-apa aman Pak. Kemampuannya sama. Bahasanya ya berdua isone salah siji sing paling iso maju ora apa-apa meskipun bacanya jeblek-jeblek kabeh. Gitu. Ya ora apa-apa, padha-padha ya. Yang nggak boleh kalau imam yang bacanya nggak bener, makmumnya padahal bisa bagus, itu nggak boleh. Enggak? Bagus pertanyaannya. Belum ya? Batin tahu wis ngerti tadi. Saya nggak bisa. Makanya ini orang yang paham juga harus menunjukkan bahwa dia paham. Bukan karena sombong. Agar yang bicara itu orang yang memang ahlinya. Kalau orang yang ahlinya diem, nggak mau dengan alasan nggak mau menunjukkan diri, takut sombong ya. Nanti yang muncul orang yang bodoh. Ya Ustadz yang penting tampil di TV dengan yakin mantep. Nah nanti yang lainnya orang pesantren kebanyakan kan santai-santai, takut dikatakan sombong.
Wah takut nanti pamer. Oh nanti yang muncul yang orang rendah ya. Ya kan kita ikut bersalah. Oh saya mau pengen YouTube, pengen Facebook itu dari bertahun-tahun nggak berani, takut nanti dikira pamer. Orang barbar ya. Mau ngamal ilmunya, mau pamer, mau urusan Gusti Allah, mau ikhlas apa enggak urusan Gusti Allah. Latihan terus, sesuai dengan ikhlasnya kan. Kalau belum ikhlas benar, latihan terus insya Allah sesuai ikhlas. Kalau nggak itu nanti ngamal-ngamal. Nanti di dunia ini nggak ada ustadz yang mau ngamal latihan. Lu kok orang aja malah dikira pamer itu nggak iso. Ilmu ya harus tunjukkan kamu tahu apa enggak. Tapi memang benar-benar tahu. Kalau memang nekat ya itu lain lagi itu. Terlalu kepedean ya. Ya tapi banyak juga sih yang ya. Ya kadang yang nggak bisa kepedean, yang orang bisa ke minder itu nggak boleh. Kata Gus Bah nggak boleh. Gus Bah sering menjelaskan. Terus nanti kalau yang kebaikan pada malu dikira pamer, nanti yang muncul yang jelek-jelek betul nggak Pak? Yang baik-baik nggak mau muncul di YouTube, di Facebook. Sementara yang maksiat berani loh, gimana tuh? Yang muncul yang jelek-jelek, yang baik-baik nggak mau muncul dengan alasan takut ria, takut pamer, semua ya orang barbar. Sufi zaman saiki salah penempatan. Sama biar dikira zuhud itu menjauhi dunia. Wah urip saonone, ora duwe motor. Ora duwe sembarang pokoknya saonone paku sinane karena zuhud menghindari dunia. Ya boleh-boleh aja seperti itu, tapi kan nggak harus seperti itu. Zuhud itu yang penting dunia itu nggak masuk melekat di hati, itu enggak. Meskipun punya motor, punya helikopter ya, tapi itu nggak masuk ke hati. Ibaratnya itu bukan milik kita, tapi milik Allah, suatu saat akan diambil. Lah orang punyanya Muhammad cuma sepeda ontel, kelihatannya zuhud, tapi dia kumantil terus ke hati, bukan zuhud. Mesuate orang tenang, wah kayak sepeda hilang pura gitu, padahal ontel, padahal sih dua motor malah tenang, ya terjadi. Makanya ya saya asal dini itu kan kaya raya tapi sufi, kaya raya tapi sufi. Imam Syafi'i dulu memandang orang yang kaya, orang berada pada ulama, nggak terlalu suka. Loh, musuh ulama kaya, mewah hidupnya. Kalau gurunya Imam Syafi'i dulu kan sederhana, awal mula. Sufyan bin Uyainah sederhana, terus melihat Imam Malik gitu, kaya, musuh kiai kok mobilnya Lux, mobilnya apa BMW. Dikira kedunian, nggak boleh seperti itu. Nah, nanti terus yang boleh mobilnya bagus berarti orang-orang kafir, kan? Malah orang-orang melihat orang kafir mobil bagus diem aja. Sementara ketika lihat kayak mobil api malah nggak suka, ya konvena berarti ya repot. Yang penting ada fungsinya buat apa? Kalau fungsinya buat dakwah, kalau mobilnya biasa aja, padahal dia harus keliling ke Jawa Tengah. Kalau mobil jelek, masuk angin, goblak-goblak atas ya. Kalau benar harus Jawa kelilingnya, harus dengan mobil yang bagus nggak apa-apa sesuai dengan fungsinya. Lo kok tekan kono gitu? Lanjut tekan kono. Hubungan dengan PD dan nggak PD tadi ya. Jadi semua itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Terus ini baru takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa? Kalau di sini kan memang berdiri bagi yang mampu, meskipun perlaksanaannya bareng, tapi ketika diberdiri yang lain-lain ya. Tadi udah disinggung juga ya. Jadi 3 rukun yang pertama itu bareng. Niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Itu 3 pertama bareng. Kenapa? Ya takbir harus dalam keadaan berdiri. Niat juga harus pas takbiratul ihram. Berarti kan 3 itu bareng jadi ya. Ya berdiri takbiratul ihram, cuma urut-urutannya biasanya ya niat, takbiratul ihram, berdiri. Yang keempat baru baca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga nanti kalau dibahas detail ya
kapan-kapan aja nanti yang cara bacanya yang benar itu kapan-kapan aja. Nah, nanti hukum-hukumnya aja yang penting. Surat Al-Fatihah itu wajib bagi makmum, imam maupun sholat sendirian. Ya. Imam otomatis karena apa? Ya dia menanggung semua malah imamnya. Harus membaca Al-Fatihah. Terus sholat sendirian wajib ya. Makmum wajib juga. Karena apa? Dia punya kewajiban meskipun harus mendengarkan imam. Kan udah pernah jelaskan juga ya. Itu namanya dijamak. Jadi ada suatu hadis kelihatan bertentangan dengan hadis yang lain. Menurut ulama, cara yang terbaik itu dikompromikan dulu. Namanya apa jamak ya. Jamak itu dikumpulkan, dikompromikan. Ini masalahnya seperti itu. Kenapa? Kan banyak sekali ada juga hadis yang kalau imam baca maka makmum suruh diam. Ya kan? Makanya kalau memakai kaidah atau hadis itu, makanya makmum nggak usah baca Al-Fatihah terus diam, benar nggak? Kalau dengar imam membaca, karena banyak sekali ada yang total pokoknya makmum ruku gedang, nggak usah sholat Al-Fatihah, mau imam sholat didengarkan bacanya mau duhur asar ya dengar, diam aja. Itu yang pertama, meskipun itu lemah itu pendapat itu lemah itu. Yang kedua, kalau makmum mendengarkan bacanya imam, maka Fatihahnya tidak dibaca. Terus kalau makmum tidak mendengarkan baca imam seperti rakaat ketiga dan keempat, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, dalam kondisi apapun mau dia mendengarkan bacanya imam maupun nggak mendengarkan baca imam, pokoknya namanya makmum harus membaca surat Al-Fatihah. Itu yang ikuti mazhab Asy-Syafi'i. Karena apa? Tetap pakai umuman dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatin kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Potongnya itu. Potongnya itu. Hadis sahih soalnya itu. Terus dibantah yang lain, yang lain juga hadis sahih itu. Ketika imam itu baca imam juga sahih sama-sama. Terus ketika imam membaca juga harus diam, juga di Al-Quran ada. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wanstur lakum turhamun. Ketika dibacakan surat Al-Quran maksudnya Al-Fatihah di situ, maka dengarkan, diamlah agar diberi rahmat. Terus dijawab lagi yang mewajibkan baca Al-Fatihah di hadis yang khusus juga ada, ya. Artinya apa? Ketika sholat Nabi juga pernah sholat subuh ya. Terus di belakangnya baca, terus Nabi menegur. Tadi yang baca siapa kok? Itu terlalu kenceng, orang-orang ganggu ini terlalu kenceng ya. Kayak menyanyi bacaan imam tuh. Terus jawab saya Rasul, kalau imam lagi baca dia tidak usah membaca kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali Al-Fatihah. Berarti tetap wajib baca Al-Fatihah. Akhirnya ulama-ulama itu digabung, dikompromikan. Katanya kalau membaca harus diam. Padahal makmum harus baca Al-Fatihah. Akhirnya ada ulama mengkompromikan ini caranya. Kalau Al-Fatihah sedang dibaca oleh imam, diam. Berarti udah benar. Dan ikuti diam. Terus ketika imam jeda, setelah waladzulim amin kan imam jeda, makmum baca surat Al-Fatihah. Makanya imam jangan langsung baca surat. Itu kalau mau mengakomodir ya. Semua pendapat dari hadis itu seperti itu. Jadi diambil, dikompromikan, namanya seperti itu. Jadi nggak ada yang ditabrak, dipakai semua. Imam baca Al-Fatihah, suruh diam ya, diam. Imam selesai baca Al-Fatihah, imam diam toh. Terus makmum baca Al-Fatihah. Terus baru imam lanjut surat Al-Fatihah. Itu kalau dikompromikan.
Nah, ulama juga ada yang memilih salah satu. Suara apa nih? Salah satu artinya apa? Ya tadi ada yang kalau kenceng bacanya imam nggak usah baca Al-Fatihah. Tapi kalau baca Syafi'i baca, aman ya. Pokoknya baca. Dan nggak usah kenceng-kenceng. Fatihah sebentar ya. Ini suara apa nih? Ada nggak ini mungkin? Ini jam berapa? Jam 9 kita lagi selesai ya? Iya. Nanti kalau kemalaman bosan nanti. Enggak bosan ya? Oh, Masya Allah, berarti memang ahli ilmu semua nih. Ahli ilmu kan gak ada bosannya, alhamdulillah. Sampai jam 11. Dua sama Pak. ahli jannah. Alhamdulillah, amin, Allahumma. Amin. Ya, sudah siap ya. Jadi tetap baca Al-Fatihah, ya. Walaupun meskipun jadi makmum, tetap baca Al-Fatihah. Setelah ini aja, setelah imam baca Al-Fatihah kita baca. Nah, meskipun imam sudah baca surat, meskipun Al-Fatihah belum selesai, ya lanjutkan aja Fatihahnya. Kecuali yang masbuk sudah ya kemarin ya. Ya ulang lagi nggak apa-apa lah ya. Kecuali yang masbuk itu terlambat, baru datang, imam sudah baca surat, datang takbir Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Sedapatnya. Imam ruku ikut ruku sampai mau ihdinas shiratal mustaqim, ya udah ikut. Nggak usah dilanjutkan wal-dhalin. Imam ruku ya ikut ruku. Itu bagi masbuk makmum yang terlambat. Nah, kalau nggak terlambat ya harus rampungkan Al-Fatihahnya. Itu baru ini loh ya, rukun keempat. Terus yang kelima ruku ya dengan tumanina. Duh, berarti yang lain-lain kayak takbir macam-macam apa ngangkat tangan itu sunnah semua ya. Nanti dibahas sendiri nanti bahas satu persatu. Dari mulai ngangkat tangan sedekah terus nanti takbir intikal. Takbir setiap gerakan, soalnya ada takbir lagi toh. Itu ada. Itu juga nanti ini yang bahas yang wajib dulu ya. Yang kelima tadi rukun dengan rukuk dengan i'tidal. Rukuk yang minimal tangan sampai ke situ. Ini lutut. Telapak tangan kiri sampai lutut kiri ya kan, sampai tangan minimal yang penting bungkuk udah sah. Meskipun nggak lurus banget. Nah, nanti kalau lurus banget nanti bahasanya yang sunnah. Jadi minimalis bungkuk, tangan ini sudah nyampe ke ini, lutut udah sah. Itu biar kalau bahas masalah yang rukun. Nah, nanti yang kesurangannya nanti ada baca subhana rabbiyal azim kalau yang rukun atau wa bihamdi. Ada yang subhana rabbiyal azim, berarti ada yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Juga ada ya. Terus nanti tidal bangun. Diam sudah itu yang wajib. Diam dengan tumanina. Tumanina itu nggak boleh gerak sedikit pun. Tenang. Nggak boleh selama bacaan subhanallah. Tenang. Jadi bangun, tahan, tidal. Itu patah-patah gerakan sholat ada ditahan. Baru. Nah itu gerakan-gerakan ruku tenang, tumaknina, i'tidal tenang. Jangan ini ya, kayak goyang sama sekali ya. Kelemahannya kita kan goyang ya. Biasanya gini loh ya, ini mohon maaf nih. Biasanya gini loh. Biasanya gini. Seperti nggak kelihatan ya. Kan bangun dari ruku ya. Bangun dari ruku kan harus tenang nih, tumaknina. Tahan dulu. Terus sampai waktu nomor kan biasanya kalau sunnahnya angkat tangan. Terus gini ada. Terus baru goyang gini, baru gini sudah sujud. Nah itu nggak sah, karena nggak cuma ya. Kalau bangun dari ruku, ini ruku ya, sama Allah Al-Hamidah, itu tahan dulu, terletakkan dulu, irsal dulu,
Jadi sunahnya bukan gini ya, letakkan, luruskan, tahan dulu. Jadi rukuk sami Allahu liman hamidah, tahan dulu, baru sujud. Nah pas tahan itu disunahkan membaca Rabbana lakal hamdu ya, minimal Rabbana walakal hamdu. Kalau lengkap ya Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'duhal mutlaq. Itu. Tapi kalau diam tok sah enggak? Enggak baca itu udah sah. Jadi udah sah. Si Syafi'iyah sah, 3 mazhab pun sah. Sampai ke 4 mazhab juga sah. Pak, kalau punggung terlalu curam, Mungkin ini Mbak, ya tetap Tetap sah. Iya, tapi enggak afdol. Ada yang gini terlalu apa? Oh, itu ya. Ini udah sah juga. Betul ya. Udah sah, itu kan yang penting bungkuk. Ini yang rukun ini bisa rukun ya. Bungkuk tangan itu sudah sampai siku. Ini tuh udah sah. Yang sempurna kan lurus nih. Lurus sempurna lurus. Iya. Banget 90 derajat. Terus Pak ada lagi lebih dalam lagi gini lagi. Ya tetap sah. Tetap sah. Tapi afdolnya banyak yang pahalanya banyak yang berkurang karena apa? Kesunahan misalnya ditinggal. Banyak apa itu sunnah? Ditinggalkan apa? Sunnahnya kan lurus. Jangan terlalu ngangkat, jangan terlalu ke bawah. Tapi sah apa enggak? Sah. Ya, itu yang tetap sah ya. Itu yang pentingnya mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Biar nggak gampang menyalahkan orang lain. Buku terlalu salah ya nggak, padahal tetap sah. Nanti dikasih tahu yang sunnahnya tuh lurus. Mereka gak enak istilah dileki. Kalau tetap sah ya. Mereka orang sepuh ya. Kalau sepuh ranah. Orang sepuh. Enggak, kalau biasanya apa? Orang sepuh malah nggak terlalu buku ya. Iya. Kalau orang muda ke bawah. Kalau buku sepuh kan nyentuh buku sudah angel. Sah toh? Sah. Seperti buku terus tangan udah nyampe ke lutut sudah sah. Iya. Ya. Habis rukuk tetap ya nggak apa-apa, tidak membatalkan, tapi kan sunnahnya lurus. Bagusnya itu ketika etidal ya, setelah rukun bangun berdiri tegap, itu namanya etidal. Itu rukun yang keberapa tadi? Ke-6. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca surat Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 iktidal dengan tumakninah. Jadi pas iktidal lurus ya. Kalau kedong ada cara gini, habis ini ya, orang kita terus gini, bisa gini. Bisa. Harus berdiri tegak kan? Harus tapi nyadong gitu. Harus berdiri tegak, mu'tadil. Kayak kita itu berdiri tegak. Ada Pak? Ada. Jadi iktidal itu seimbang, berdiri tegak. Kalau buku ya orang imbang itu ya. Iktidal kan berdiri tegak seimbang, ya buku orang imbang. Ya iktidal dalam keadaan berdiri harus tegak. Enggak? Ya? Tumanina itu artinya tenang. Lamanya minimal subhanallah. Minimal kalau diucapkan ya subhanallah. Memaruku kan gini. Ini minimal mulai ya. Kalau umpamanya itu kan pas tahan ya. Kalau dibatin subhanallah. Itu baru biasanya. Minimal itu tapi minimal. Bagusnya jangan minimal banget. Turunnya sholat minimalis ya. Lebih dari itu dah ini. Kenapa? Meskipun diam kan udah sah ya. Karena nanti subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi itu bacaan itu sunnah. Yang wajib apa diam tok. Tahan ya. Tahan dalam batin subhanallah. Ini udah sah. Kalau diucapkan subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Namanya tumanina. Terus iktidal sama. Kan bangun. Terus tahan dulu. Mama batin subhanallah. Nah, itu udah sah. Bukan sujud.
rukun berikutnya sujud. Nah, tapi kan bacanya kan kalau iktidal nanti Rabbana walakal hamdu. Kalau minimal baca Rabbana walakal hamdu udah sah kan, sama dengan subhanallah ininya lamanya kan Rabbana walakal hamdu. Bahwa itu toh berlanjut terus udah sah. Jadi lamanya itu kalau diucapkan bacaan lamanya itu subhanallah 1 detik ya. Pas 1,23 detik ya. Subhanallah. 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 Jadi pas harus benar-benar tenang, nggak boleh gerak sedikit pun ya. Kalau mulut boleh bergerak karena baca kan. Tapi kalau anggota tubuh nggak boleh bergerak. Kalau mulut baca ya boleh, mata kedip-kedip tidak apa-apa ya. Tapi anggota tubuh yang utama tangan kaki itu tahan. Itu namanya tumak ninah. Jelas loh ya. Tumak ninah. Sehingga bergerak itu terlalu banyak sekali 2 kali nggak boleh. Enggak, pas tumanina enggak boleh sama sekali. Nah, tadi pas ruku harus tumanina. Enggak boleh tek walaupun gini-gini. Enggak boleh. Ukur-ukur enggak boleh. Pokoknya selama bacaan selama subhanallah tadi, selama lama seperti itu harus ada waktu tenang banget pokoknya. Ruku tahan dulu. Iktidal tahan. Sujud tahan. Duduk di antara 2 sujud tahan. Sujud lagi tahan. Nah, nanti pas sudah tercapai minimal itu lamanya bismillah baru boleh kukur-kukur. Ya, iya kalau sudah tercapai mama tadi rukuk sudah lamanya sudah sampai subhanallah mama ya. Subhanallah. Tenang banget toh. Terus ada yang gatel ya. Kukur-kukur, tapi hati-hati kalau kukur juga. Kalau lebih dari 2 sampai 3 gerakan batal ya. Lebih dari 2 kan dari 3 kan batal. Kecuali kalau caranya gini, gatel mama ya. Harus gini. Ditahan telapaknya ya, ditahan. Yang gerak apanya? Salah satu jentik jari. Bahasa Inggris jentik jari ini. Nah, ini kalau ini banyak pun enggak batal, Pak. Dihitung 1 kali 1 satu ton itu. Tapi kali 2 memang itu syaratnya harus gerak harokah yasirah, gerakan yang sangat kecil. Jadi pas gatel gini ya, apa nih, kepala ya. Karena kalau orang gatel kan manusia yang ditahan ya, nggak ditahan toh. Tapi tahan gerakan mamanya gatel banget sini. Ini tempelkan dulu. Nah, sini pitik-pitik ini tuh Pak. Jangan gini 1, 2, 3 batal. Gatel 1, 2, 3 batal. Tapi kalau ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi harus kebutuhan aja sudah. Kalau nggak gatel ya sudah. Kalau taluk itu apa? Tidak ada kebutuhan kok. Digerak-gerakannya main-main batal. Terus orang gatel kok iseng dia batal. Karena tidak ada kebutuhan aja. Ya sudah, kalau memang cukup ya sudah. Nanti sholat kok main-main ya. Nah gitu ya. Cara gitu ya tahan pas. Gini ya. Biasanya kan lebih dari 3 apa-apa kan gatal aja. Nggak boleh gerak ini ya. Ini aman. Demikian karena sudah jam kita tutup. Ya semoga bermanfaat ya. Semoga istiqomah tetap semangat. Alhamdulillah ya, semangat terus ya. Semangat. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.